Pemirsa, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengklarifikasi isu darurat mafia beras dengan menegaskan bahwa keuntungan 2 triliun rupiah per bulan bukanlah laba bisnis wajar, melainkan hasil kejahatan ekonomi seperti penipuan mutu dan pengoplosan beras. Amran menyebut potensi kerugian konsumen mencapai 98 triliun rupiah. Meski begitu, Amran meminta fokus pada penindakan hukum terhadap 212 merek beras bermasalah. Ini kita kelihatan baru-baru ini. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkap dugaan praktik mafia beras yang membuat satu grup perusahaan penggilingan beras meraup keuntungan hingga 2 triliun per bulan. Praktik tersebut dinilai merugikan masyarakat karena menjual beras premium yang tidak memenuhi standar mutu. Dalam keterangannya di kantor Kementerian pada Kamis 30 Juli, Amran mengatakan temuan tersebut merupakan hasil analisis mendalam terhadap tata niaga beras nasional yang dirangkum dalam kajian bertajuk Darurat Mafia Beras. Lebih lanjut, Amran menjelaskan keuntungan yang diperoleh dari praktik tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai keuntungan bisnis yang wajar, melainkan hasil kejahatan ekonomi berupa penipuan mutu dan pengoplosan beras. Akibat peredaran beras premium tidak sesuai standar mutu, potensi kerugian konsumen mencapai 98 triliun, ditambah 71,9 triliun per tahun dari beras fortifikasi. Sebagai tindak lanjut dari adanya temuan kegiatan ilegal atau mafia beras, Kementerian Pertanian telah menyerahkan data 212 merek beras yang tidak memenuhi ketentuan mutu kepada Kapolri, Jaksa Agung, dan Satgas Pangan untuk diproses secara hukum. Hasil pengujian mutu beras premium, ini orangnya, kita laporkan 212 merek, saya yang tanda tangan, laporkan ke Satgas Pangan, ke Kapolri, langsung ke Barreskrim. Ini. Nah, kemudian standar premium yang ditetapkan oleh pemerintah, kadar air maksimal 4 ini, maksimal 14%. Ini hampir sesuai. Oke. Kemudian beras pecahan, itu maksimal 14,5%. Paham? Yang terjadi adalah WS 59,2, ini 4543, ini yang terjadi beras bukan medium, dibawanya medium, tapi dijual premium. Clear? Pertanyaan saya ke teman-teman wartawan. Apa namanya itu? Saya contohkan nih. Dia menjual emas, mengatakan 24 karat, padahal 18 karat. Itu namanya apa? Penipuan ya? You juga sepakat mengatakan penipuan. Jadi sampaikan, wartawan yang sampaikan bahwa ini penipuan. Nih, saya juga sepakat. Penipuan ini harusnya 8.000 harganya, standar ya, tetapi dijual 17.000. Ini pembuktiannya. Nanti kita lihat ke ujung. Nah, total kerugian 98 triliun, kita hitung detail, itu 99, kurang lebih 100 triliun. Di dalamnya 2 triliun satu perusahaan korporasi, itu ada di dalamnya. 2 triliun per bulan, berarti 22 triliun. Hitung kemarin 2,08 triliun. Per satu perusahaan itu. Tentu tidak semuanya sama, tapi ada satu perusahaan seperti itu. Tapi jangan fokus pada hitungannya, fokus pada kejahatannya. Paham tidak maksudku? Jangan fokus pada angka, tapi fokus pada kejahatannya. Oke? Kementerian Pertanian memperkirakan sekitar 39,75% atau setara 12,2 juta ton dari total beras premium yang beredar merupakan produk yang melanggar standar atau mengandung unsur penipuan terhadap konsumen. Sepanjang periode 2024 hingga 2025, Satgas Pangan menangani sebanyak 93 kasus dengan total 77 tersangka. Rinciannya meliputi 46 kasus beras, 27 kasus pupuk, 16 kasus minyak goreng, dan 4 kasus yang melibatkan pegawai internal. Selain itu, sebanyak 2.231 izin pengecer dan distributor pupuk telah dicabut.
Khusus kasus pidana beras sepanjang 2025 tercatat 30 perkara dengan 36 tersangka, sementara pada tahun 2026 terdapat 2 perkara dengan 6 tersangka. Adapun data Satgas Pangan Polri per 30 Juli 2026 mencatat 38 perkara dengan 39 tersangka pada tahun 2025, di mana 21 kasus telah dinyatakan lengkap atau P21 dan masuk proses persidangan. Sedangkan pada 2026 tercatat 2 perkara dengan 1 tersangka. Selain menindak pelaku di luar pemerintahan, Kementerian Pertanian juga melakukan penindakan terhadap oknum internal yang diduga terlibat pelanggaran. Juli Suwarte dan Ketus Madiase melaporkan.